Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Selamat datang di hari Kamis ini. Di semester 2 kita akan belajar di tema 5. Jangan lupa ya, siapkan buku petik 2E dan siapkan juga buku tulis tema 5-nya, tematik dan tematik tugas dan tematik catatan. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini bersama Bunda Yuni? Sebelum kalian menyimak materi pertama dari Bunda Yuni, pastikan dulu kalian sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu agar materi yang disampaikan Bunda Yuni bisa kalian pahami dengan baik. Dan semangat ya untuk daring lagi di rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar bersama lagi. Nah, sekarang kalian buka bukunya di buku petik 2E, yaitu di halaman 3. Jangan lupa disimak baik-baik video dari Bunda Yuni. Nah, sebelum kita memulai pelajaran di tema 5 di subtema 1 di pembelajaran 1 dan 2, Bunda mau tanya. Tema 5 adalah judulnya pengalamanku. Nah, apakah kalian tahu pengalaman itu apa? Pengalaman itu adalah sebuah peristiwa yang pernah kita alami, yang pernah dialami dan dirasakan oleh seseorang dalam hidupnya. Jadi, kalian pernah mengalami sebuah peristiwa, ya, kalian pernah mengalaminya, dan saat kalian mengalaminya itu, kalian merasakan perasaan yang menyenangkan atau kurang menyenangkan. Itu adalah pengalaman. Nah, sekarang di sini di subtema 1 kita belajar pengalamanku di rumah. Nah, pasti banyak sekali pengalaman kalian di rumah. Selama pandemi Covid ini, pengalaman kalian pasti banyak sekali di rumah. Kalian sekarang belajar di rumah, mendengarkan video dari bunda-bunda, mengerjakan di rumah. Nah, ada yang menyenangkan dan ada yang kurang menyenangkan. Itu adalah pengalaman. Ada juga ketika pandemi Covid ini, ketika kalian libur, biasanya kalian pergi ke tempat wisata. Tapi karena pandemi ini kalian mengalami pengalaman baru. Bisa misalnya membuat kue atau membantu ibu dan ayah membersihkan rumah, kita bersih-bersih bersama. Nah, itu adalah pengalaman yang baru untuk kalian. Nah, itu adalah pengalaman anak-anak. Jadi, pengalaman adalah sebuah peristiwa yang pernah dialami dan dirasakan oleh seseorang dalam hidupnya. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran 1. Di PP1 ini kita akan belajar di tema 5 ya tentunya, bagaimana caranya kita menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, anak-anak, permintaan maaf itu biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan, ya. Nah, ketika kalian mengucapkan permintaan maaf, ucapkanlah dengan kata santun dan menggunakan nada yang lembut, tidak boleh membentak-bentak. Dan jangan lupa gunakan kata maaf saat meminta maaf.
Jadi, jika kalian berbuat kesalahan kepada siapapun, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, ataupun kepada adik, segeralah meminta maaf. Tetapi jangan lupa, gunakan kata-kata yang baik, yang sopan, dan dengan nada yang lembut ya, karena kalian sudah melakukan kesalahan. Nah, di sini Bunda beri contoh ungkapan permintaan maaf. Coba kalian perhatikan percakapan di bawah ini. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Kata ibu. Lalu Dedi menjawab, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Nah, di sini ada percakapan ibu dan Dedi. Ibu menanyakan apakah Dedi melihat pulpen di atas meja. Nah, ternyata Dedi tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah karena dikiranya tinta pulpennya sudah habis. Nah, lalu Dedi meminta maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf yaitu yang Bunda beri warna merah. Ada kata, maafkan aku, Bu. Nah, itu adalah ungkapan permintaan maaf. Lalu ibu setelah memaafkan Dedi, lalu ibu memberi nasihat. Lain kali jika Dedi ingin membuang apapun harus memeriksanya terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh ungkapan kata maaf. Di buku kalian di halaman 3 itu juga ada contohnya. Ada, maaf ya Kak, Dinda sudah mematahkan krayon milik kakak. Tidak apa-apa Dinda, lain kali kamu harus lebih berhati-hati ya. Nah, ada kata maaf ya Kak. Nah, selalu diberi kata maaf ya. Boleh kalian menulisnya kata maaf itu di depan atau di belakang atau di tengah. Seperti contoh, maafkan Benny ya Bu. Nah, itu berarti kata maafnya di depan. Ada lagi, Udin minta maaf ya Bu atas kesalahan tadi siang. Nah, kata maafnya berarti di tengah. Ada lagi kata maafnya di belakang. Paman, Udin ingin minta maaf. Nah, yang penting ada kata maafnya. Paham ya anak-anak? Jadi itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Nah, sekarang kita akan belajar alat ukur panjang baku ya. Nah, alat ukur panjang baku ini anak-anak, ini adalah untuk mengukur panjang benda ya. Selain dengan melihatnya secara langsung, kita dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu dibedakan menjadi dua. Ada alat ukur panjang tidak baku dan ada alat ukur panjang baku. Contohnya, alat ukur panjang tidak baku itu seperti jengkal ya, jengkal tangan kalian dan langkah kaki. Nah, itu tidak baku. Nah, jika alat ukur panjang baku itu seperti penggaris, meteran pita, meteran roll, dan jangka sorong. Nah, di sini Bunda sudah memberikan contoh ya. Coba perhatikan, di situ ada gambar penggaris. Lalu meteran pita. Nah, apakah kalian pernah melihatnya? Masih ingat kemarin waktu kita tatap muka, Bunda Yuni mengukur tinggi badan kalian menggunakan meteran pita ya. Nah, meteran pita itu
Bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan juga bisa, atau mengukur panjang kain. Nah, lalu yang ketiga ada meteran roll. Meteran roll itu kalian jika menggunakan meteran itu harus hati-hati karena itu benda tajam ya. Nah, yang keempat ada jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran atau koin. Nah, nanti Bunda jelaskan lagi ya di pembelajaran berikutnya. Ketika kalian mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku, itu maka hasil pengukurannya itu dapat berbeda-beda. Jika kalian mengukurnya dengan alat ukur panjang tidak baku, seperti misalkan kalian mengukur panjang meja makan atau meja ruang tamu. Kalian mengukur menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangan kalian dan jengkal tangannya mama kalian, ayah kalian itu pasti berbeda. Nah, maka dari itu hasilnya nanti juga berbeda. Itulah jika kalian menggunakan atau mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku seperti jengkal atau langkah kaki. Tetapi ketika kalian mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang baku, itu hasilnya akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, ini Bunda ulangi lagi. Tadi jika kalian mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku, maka hasilnya akan berbeda. Sedangkan jika kalian mengukur panjang benda dengan alat ukur panjang baku seperti tadi penggaris, meteran pita, meteran roll, atau jangka sorong, nah, maka hasil pengukurannya akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, alat ukur panjang baku yang digunakan itu disesuaikan dengan ukuran bendanya ya. Jadi misalkan di sini ada contoh. Ada panjang pensil yang diukur dengan penggaris. Nah, kita harus menyesuaikan alat ukurnya dengan benda yang diukur. Misalkan cocok apa tidak jika kita mengukur pensil dengan meteran roll. Nah, itu tidak cocok, tidak satu ukuran. Nah, artinya kita harus menyesuaikannya dengan ukurannya ya. Penggaris itu kita bisa menggunakannya untuk mengukur panjang pensil, panjang buku tulis, lalu panjang handphone. Nah, seperti itu. Di sini ada contoh panjang pensil diukur dengan penggaris. Ya, penggaris satuannya apa? Satuannya yaitu sentimeter. Nah, coba dilihat di pojok itu ada satuan panjang, ada sentimeter disingkat dengan cm dan meter disingkat dengan m. Ya, jika pada penggaris kalian itu satuan panjangnya adalah sentimeter. Coba kalian lihat penggarisnya masing-masing. Yang kedua, ada meteran pita. Nah, di situ ada panjang bahan atau itu kain. Kita mengukur kain dengan menggunakan meteran pita. Nah, meteran pita itu bolak-balik. Yang pertama ada satuan panjangnya cm dan baliknya yaitu meter. Karena kain, ketika kita membeli kain biasanya itu ukurannya adalah meteran, ada ukuran meter bukan sentimeter lagi ya. Ada gambar yang ketiga, ada dua orang bapak-bapak ya, itu dia sedang mengukur tanah. Panjang tanahnya diukur menggunakan meteran roll atau meteran gulung besar namanya. Meteran roll digunakan untuk mengukur benda yang sangat luas dan panjang, misalkan panjang tanah
lalu lebar lapangan, lalu panjang jalan raya. Nah, seperti itu. Maka satuannya adalah meter. Jadi, ketika kita mengukur panjang benda, kita sesuaikan dulu dengan ukuran bendanya ya. Kalau umpamanya kita mengukur lebar lapangan menggunakan penggaris, tidak mungkin kapan selesainya dan kita juga akan kesulitan menentukannya. Seperti itu. Coba perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Nah, sekarang kalian siapkan penggaris kalian dan pensil kalian. Nah, sekarang kita praktekkan bersama. Langkah-langkahnya yaitu seperti gambar di atas ya. Letakkan titik 0 ya, titik 0 itu di ujung penggarisnya tepat dengan ujung pensil, ujung awal pensilnya. Misalkan pensil kalian di sini ada penghapusnya, umpamanya tidak ada penghapusnya, pokoknya yang ujung awal pensil itu harus tepat di titik 0. Nah, seperti itu ya, seperti gambarnya ada garis putus-putus itu. Nah, itu harus tepat sekali. Dan di ujung pensilnya, di ujung yang pensil sudah diraut ya, yang sudah dirauti, itu ada garis putus-putus juga. Itu sudah Bunda beri garis putus-putus ya, itu harus tepat sekali, pasti nanti tepat. Nah, sekarang setelah kalian meletakkannya, bacalah angka terakhir di penggarisnya yang tepat sejajar dengan ujung pensil tadi. Berapa? 17 cm. Seperti itu cara mengukur pensilnya. Nah, apabila tidak tepat pada 17, misalkan ada di garis kecil-kecilnya sebelahnya 17 ya, itu berarti ada satuan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 17,4 seperti itu ya. Dan ada garis yang agak panjang sedikit ya, itu 5, berarti 17,5 seperti itu anak-anak ya. Jadi nanti kita membulatkannya. Jika angka di atas 5, misalkan 17,7, kita bulatkan menjadi 18. Jika 17,1 atau 17,2, ya kita tulis 17 cm. Seperti itu. Ayo sekarang kalian praktekkan mengukur panjang pensil di rumah. Selanjutnya yaitu kita akan belajar membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Nah, anak-anak masih ingat ya di tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Nah, kita sudah mempelajarinya berkali-kali. Bagaimana kita dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Nah, kalian harus ingat, panjang pendek bunyi pada lagu itu disebut pola irama. Jadi, pola irama itu dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, lagu anak menggunakan pola irama yang diulang atau sama. Contoh, ada pola irama 2, yaitu artinya setiap birama dalam lagu terdapat 2 ketukan atau 2 hitungan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu bersama-sama. Kalian buka di buku petiknya di halaman 13, kita menyanyikan lagu Bintang Kejora. Kita mengulang lagi ya, kita pernah kan menyanyikan lagu ini dengan hitungan 1, 2, 3. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian, tanpa sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Kita ulangi lagi. Ku pandang langit
penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama intan berlian. Tampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Nah, pada lagu Bintang Kejora ini ya, di situ mempunyai pola irama 4, artinya setiap irama dalam lagunya terdapat 2 hitungan atau 2 ketukan. Jadi kalian bisa lihat ya, yang baris pertama ada angka 5, 6, 5, 4. Nah, itu berarti setiap ada garisnya itu adalah menandakan pola irama, yaitu pola iramanya berapa? 4/4. Jadi pola irama 4/4 atau pola irama 4 artinya setiap irama dalam lagu terdapat 4 hitungan atau ketukan. Sekarang kita akan masuk di pembelajaran 2, yaitu pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, apakah kalian masih ingat anak-anak? Apa sila pertama Pancasila? Bunyinya yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama dilambangkan dengan lambang bintang ya. Bintangnya berwarna emas. Nah, apakah kalian ketika di rumah sebelum makan itu berdoa terlebih dahulu? Nah, pastinya Bunda yakin ketika kalian sebelum makan, ketika di rumah atau dimanapun, kalian pasti membaca doa. Nah, berdoa itu anak-anak bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kita rezeki berupa makanan atau berupa uang sehingga ibu bisa belanja ya, ayah mencari nafkah, lalu ayah mendapatkan rezeki dan diberikan kepada ibu. Ibu membeli sayur-sayuran, membeli lauk pauk untuk dimasak, untuk dijadikan makan dan dimakan bersama-sama. Jadi sila pertama itu mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan, mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka dari itu ketika kalian sebelum makan, kalian harus berdoa dulu, karena kita sudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini ya. Dan ingat, ketika kalian makan atau Bunda kalian masak apapun itu, kalian tidak boleh rewel, kalian harus mensyukurinya ya. Karena banyak sekali di luar sana itu yang tidak bisa makan. Nah, di sini ada pengamalan di rumah yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila pertama. Kalian bisa mencontohnya atau bisa mempraktekkannya di rumah. Yang pertama, kita harus bersikap jujur. Nah, di rumah kita harus bersikap jujur apapun. Ya, misalkan tentang makan saja. Kita ditanya, "Nak, sudah makan?" Nah, kita harus bersikap jujur. Apakah kita sudah makan ataukah belum? Jangan berbohong ya. Lalu yang kedua, beribadah sesuai agama yang dianut. Kita agama Islam, jadi kita harus beribadah atau sholat 5 waktu. Yang ketiga, kita harus menghormati dan mentaati kedua orang tua kita. Kita tidak boleh melawan atau membentaknya. Kita harus menghormati, kita harus saling menyayangi, kita harus mentaati kedua orang tua kita. Karena mereka sudah bekerja keras untuk kita, karena mereka sayang sekali dengan kita. Kalian sayang bukan dengan ayah dan bunda kalian? Maka dari itu kita harus menghormatinya. Dan yang keempat, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah,
dalam keadaan seperti ini, pandemi COVID seperti ini, kalian jangan menuntut. Misalkan biasanya setiap minggu kalian pergi jalan-jalan. Nah, karena ada pandemi COVID seperti ini, kalian harus bersyukur kalian menghabiskan waktu bersama keluarga lebih banyak di rumah, seperti itu. Nah, tadi ada pengamalannya, yaitu kita harus bersikap jujur. Nah, contoh di sini, misalkan kalian melakukan kesalahan terhadap kakak, terhadap adik, terhadap ayah atau ibu, kalian harus meminta maaf. Nah, Bunda ucapkan sekali lagi ya, permintaan maaf itu harus kita ucapkan dengan santun, dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan baik. Tujuannya apa? Agar orang yang mendengarnya ya, yang mendengarkan permintaan maaf kita tadi itu dapat menerima permohonan atau permintaan maaf kita ya. Jadi kita dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih jika orang itu sudah memaafkannya. Maka dari itu, ketika kalian meminta maaf kepada orang yang kalian sakitin atau kalian telah membuat kesalahan, maka ucapkan dengan baik, dengan sopan, dengan santun, agar orang yang mendengarnya atau orang yang telah kalian sakiti atau telah kalian buat kesalahan tadi itu bisa menerima permohonan maaf kalian, dan orang lain itu bisa memaafkan kalian. Seperti itu anak-anak. Jadi jangan lupa ketika kita melakukan kesalahan apapun itu, kita harus mengungkapkan permintaan maaf. Ayo semangat anak-anak, kalian daring di rumah, kita harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas hari ini ya. Nah, Bunda di sini sudah menjelaskan tentang ungkapan permintaan maaf dan bagaimana kita harus meminta maaf. Lalu alat ukur panjang baku, seperti alat ukur panjang baku dan tidak baku, ada satuannya cm dan meter, dan sikap yang bisa kita contoh ketika kita di rumah yang sesuai dengan sila pertama. Nah, sekarang kerjakan buku Bu Petik 2E-nya ya. Ingat, kita sudah masuk di Bu Petik 2E, yaitu tema 5 di halaman 4-5, nomor 1-3 saja. Kerjakan di buku paket, dan jangan lupa kalian setor foto ke Bunda, hanya satu gambar saja ya. Jadi tidak perlu dua, hanya satu saja. Kalian setorkan di Google Classroom Bunda. Jangan lupa ditulis dengan rapi. Nah, Bunda tunggu ya tugas kalian hari ini. Jangan lupa dikumpulkan hari ini ya, sampai jam 12 malam. Bunda tunggu. Sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan hari ini di awal daring di hari Kamis. Tetap semangat ya di semester 2 ini, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Semoga materi yang Bunda jelaskan kalian bisa memahaminya ya. Jika kalian tidak memahaminya, maka kalian bisa telepon atau video call atau voice note di WhatsApp Bunda Yuni. Nanti Bunda jelaskan kembali. Sebelumnya, kurang lebihnya Bunda mohon maaf ya jika ada kesalahan menjelaskan atau suara Bunda yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi besok bersama Bunda Yuni.